Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita semua berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1 bersama saya Marius Pratama Simbolon. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, cinta dan rahmat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari, izinkanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah akal, hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat memahami dan menjalani maksud firman dan perkataan-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 4 ayat 15-16 dan saya akan membacakannya dari sini. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi tema di dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah jadilah teladan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, ketika kita coba memperhatikan apa yang menjadi bacaan kita, terlebih di dalam ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan, turutilah teladanku. Ini merupakan sebuah perkataan dari Rasul Paulus, dan saya melihat ini merupakan sebuah perkataan yang sungguh luar biasa. Karena mengapa? Karena jarang sekali orang yang mengatakan hal yang demikian. Tetapi apa yang menjadi dasar Paulus mengatakan hal ini kepada gereja, terlebih kepada jemaat yang ada di Korintus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pada masa itu ada beberapa jemaat yang meragukan kerasulan dari Paulus ini. Dan di sini Paulus mencoba untuk menjelaskan dan menegaskan bahwasanya dialah sang rasul yang telah dipilih oleh Allah untuk menjalankan tugas panggilan. Dan ia merupakan rasul yang benar-benar tulus dan murni untuk memberitakan pengajaran dari Sang Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah Rasul Paulus juga ingin menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwasannya dia bukan hanya sebagai seorang rasul, bukan hanya sebagai seorang guru yang mengajar, yang melayani, yang memberitakan firman Tuhan, tapi dia juga seorang rasul yang memberikan sebuah teladan. Yang menjadi pertanyaan adalah, teladan apa yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita? Teladan yang telah diberikan oleh sang rasul adalah ketulusannya di dalam melayani, keseriusannya di dalam menjalani tugas panggilan untuk memberitakan bahwa Sang Kristus Yesus merupakan Tuhan dan Juru Selamat. Ia menghadapi berbagai pergumulan, ia menghadapi berbagai rintangan pencobaan di dalam ia menjalani tugas panggilannya itu. Tetapi ada satu hal yang menjadi teladan Bapak Ibu Saudara. Ia tetap berdiri tegak, ia tetap menjalankan tugas panggilannya, bahkan ia sampai rela menyerahkan nyawanya, mengorbankan hidupnya demi gereja, demi jemaat-jemaat yang ia layani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui nats di dalam 1 Korintus 4 ayat 15-16 ini kita diingatkan kembali untuk menjadi teladan. Jadilah teladan di dalam kehidupan kita yang memancarkan iman Kristen, baik di dalam pekerjaan,
baik yang sedang sekolah atau kuliah di dalam dunia kampus, di dalam sekolah pendidikan. Tunjukkanlah, wahai orang-orang muda, bahwasannya engkau bisa menjadi teladan. Karena kita adalah anak-anak terang yang dipanggil oleh Allah untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dari mana kita dapat memahami maksud dari Allah? Yaitu dari pembacaan, pemahaman, dan menjalankan dan sebagai pelaku firman di dalam kehidupan kita. Jadi kita semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi teladan. Sama seperti Rasul Paulus yang dipanggil oleh Allah untuk melewati segala rintangan demi menyatakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, menyatakan teladan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk menjadi teladan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Sama seperti sang rasul, yaitu Rasul Paulus, yang menyatakan kasih Allah, menyatakan Injil Allah di tengah-tengah jemaat tanpa rasa takut dan menjadi teladan, bukan sebagai pengajar saja, tetapi menunjukkan teladannya di dalam ia menjalani kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami sebagai jemaat-Mu juga akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati. Terimalah doa ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar bagi kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.